Oke, kita akan mulai. Selamat pagi anak-anak 8C. Terima kasih untuk waktunya. Berjumpa lagi dengan Pak Omega ya. Tapi mata pelajarannya kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai. Sebelum kita mulai, Mr. Omega akan mengecek, mengabsen siapa yang belum join ya. Absen 4 ya. Renat masih ketua kelas ya, Renat ya? Absen Iya, Mister. 10. Tolong diingatkan lagi Zoom-nya ya. Oke, Mister. Thank you Cika, kemudian Lysia, Ruben. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Minta tolong Freya. Bisa ya Freya? Freya, dengar suara Mr. Omega? Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau belajar cerita, tolong berikan. Amin. Thank you Freya. Oke. Ya, silakan Fortuna kalau mau ke toilet. Ya, pada pagi hari ini kita belajar apa sih? Belajar untuk teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana mempresentasikan apa yang kalian inginkan, ya kan? Baik topik ataupun permasalahan yang ada, ya. SD atau pelajaran yang lain, kalian sudah pernah membuat PowerPoint gitu ya. Nah, nanti hari ini kita akan buat PowerPoint yang sederhana seperti yang ada di course Mr. Omega. Targetnya sederhana, nanti kalian akan dibentuk 5 kelompok, berarti kurang lebih per kelompok 5 ya. Nanti secara random Mr. Omega akan masukkan ke breakout room. Pada pagi hari ini juga Mr. Omega mengingatkan kita dalam masa pandemi tetap menjaga prokes ya. Kalian kalau keluar double masker, kemudian nah ini tetap cuci tangan 3M ya kan, menjaga memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa makanan yang bergizi supaya kalian juga terhindar. Oke, sudah terlihat semua ya? Oke, thank you. Ya, kelihatan jelas. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar menganalisa fitur yang tepat untuk pembuatan PPT. Ya, yang pertama Mr. Omega kasih gambar. Nah, kira-kira apa menurut kalian gambar yang di atas ini? Ada 2 gambar, silakan. Jonathan atau Ruben? Azriel, gambar yang pertama ini apa ya kira-kira ya? Apa bedanya gambar pertama dengan gambar kedua? Silakan. Yang atas presentasinya bosen, yang bawah nggak bosen nih paling. Oh, tahunya dari mana Ruben? Thank you Ruben. Yang pertama kelihatan orangnya dan di atas nggak berartiin. Oke. Yang kedua berartiin dengan jelas dan ya. Ya, thank you Ruben. Ada lagi yang lain? Menurut saya sama sih Mister. Oh sama, kenapa kok bisa sama? Silakan. Yang atas itu ya kayak mungkin presentasinya sama PowerPoint-nya itu mungkin membosankan. Terus Oke. yang itu mungkin menyenangkan. Jadi yang dengerin itu sama yang melihat itu jadi semangat gitu. Oke, thank you Steven dan Ruben. Ada lagi? Cewek mungkin? Livia, kira-kira Livia apa? Pendapatmu Livia? Leora Livia. Gambar yang di atas itu orang-orangnya itu nggak merhatiin yang presentasinya itu ya. Jadi Oke. Kalau yang bawah? tunggu, yang atas maksud saya Mister. Oh ya oke, silakan Livia, sorry. Ini misalnya kayak presentasinya ditutupin sama orang SD atau cara berbicaranya nggak bagus. Oke. Kan jelas kok Mister. Terus dia nunjukin gitu. Terus yang lain juga merhatiin. Oke, sudah Livia? Oke, thank you Livia. Ini sisi beda lagi. Yang memang persamaannya tadi sama-sama ada yang bosankan. Kemudian dari sisi Livia, orangnya itu menutupi apa yang dipresentasikan ya Livia gitu ya. Yang gambar pertama ini ya. Oke, ada lain selain pendapat lain yang apa yang kalian analisa dari 2 gambar ini? Nah, kira-kira Mr. Omega mau tanya, kalau kalian jadi presenter atau yang mempresentasikan, kalian pilih gambar yang pertama atau yang kedua? Silakan. Ayo Jonathan. Yang kedua, oke. Ju, pilih yang mana Ju? Pilih yang 2 sih. Yang kedua. Ada yang mau pilih yang pertama? Ada? Ya yang pastinya mau yang menarik ya biar dapat nilai yang bagus sama biar orang-orang yang dengar itu lebih enak juga sih. Oke, thank you Cika. Ya. Nah, di dalam aplikasi presentasi itu banyak sekali ya. Nah, contohnya adalah yang pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan PPT. Nah,
Dilihat dari konten atau tampilan slide, ini adalah template-nya, konten atau title konten, itu dari Microsoft PowerPoint itu juga ada memfasilitasi, ya kan? Nah, menurut kalian gambar tampilan konten ini menarik atau enggak ya? Tujuan belajar hari ini adalah pertama, nanti Mr. Omega akan sampaikan fitur-fitur yang digunakan di dalam PPT atau Microsoft PowerPoint. Membuat slide, ya kan, dan menjelaskan slide yang ada. Supaya kalian saat membuat presentasi ada dasarnya. Nah, presentasi itu adalah kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, ataupun informasi kepada orang lain, ya kan. Tadi yang disampaikan Livia, apa yang dipresentasikan, orang lain tuh harus memahami informasi yang kita sampaikan. Kita ada presentasi mendadak, kemudian presentasi naskah, hafalan, extemporir, ya, atau yang tidak paten, nggak permanen. Nah, itu contoh-contoh secara umum. Nah, ini adalah software yang secara yang ada, yang Mr. Omega sampaikan. Ada Open Office Enterprise, Tools, Start Office Enterprise, C Presenter atau K Presenter, atau ada Corel Presentation ya. Kemudian ada IBM Lotus, yang paling umum digunakan adalah Microsoft PowerPoint, gitu ya. Nah, ini adalah bagian atau tampilan layar Microsoft PowerPoint 2010. Bagian atau jendela yang kalian buka kalau new. Nah, di sini ada Quick Access Toolbar supaya mengaksesnya lebih gampang. Mau print, mau preview bisa. Kemudian di sini ada tab, kalian mau milih quick access-nya apa aja kita bisa pilih. Ada title bar. Kalau misalkan title bar itu kalau misalkan kalian simpan nama file, otomatis title bar akan menyesuaikan dengan nama file kalian. Kemudian ada group. Nah, ini ada group font, ada group paragraph, ada group drawing. Ini adalah group slide, ya kan? Slide panel, ya kan? Kemudian bisa tampilan slide panel. Nah, kemudian di sini area gambar kita. Di sini adalah slide-nya. Kemudian ini adalah placeholder. Nah, biasanya PPT template-nya itu ada title, ada subtitle, catatan. Nah, saat presentasi, kemudian ini ada numbernya, berapa number atau berapa slide yang kalian buat. Kemudian ini ada view mode, bisa menggunakan full atau menggunakan persentase itu bisa. Kemudian ini ada zoom slider, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mr. Omega rasa cukup jelas ya. Nanti kita akan coba sama-sama ya. Pemilihan warna. Nah, kadang-kadang kita sudah buat poin-poin yang baik. Nah, tapi untuk pemilihan warna ini kadang-kadang harus diperhatikan lebih saat kita membuat PPT. Nah, yang atas ya. Backgroundnya warnanya soft, kemudian atau kontras, tulisannya harus berbalikannya, ya kan. Warna merah dipadukan dengan warna biru, ya kan. Kemudian warna kuning versus warna hijau ini tidak bisa karena tidak ada garisnya. Kontras, nah ini kan warnanya lagi kontras ya, terlihat lebih enak dipandang. Ini cukup baik walaupun terlihat. Nah, ini lebih bagus lagi. Belakangnya gelap, tulisannya di atas terang. Atau enggak ini dibalik, belakangnya terang, tulisannya gelap. Kemudian nanti di sini ada modul. Nanti untuk pengumpulannya di sini ya, pengumpulan PPT-nya di sini. Nah, ini ada modul, kemudian LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti Mr. Omega akan bentuk 5 kelompok secara random, secara breakout room, ya kan. Silakan kalian pilih salah satu teman kalian untuk membuka Microsoft PowerPoint-nya, ya. Dari 5 aplikasi presentasi ini silakan sebutkan 1 atau 2 kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini template-nya ada 6. Download aja. Nah, ini kecepatannya tergantung kecepatan komputer kalian ya. Kemudian buka blank aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari PPT. Nah, kalau PPT ini lebih enak. Mr. Omega pakai yang 2019. Di sini sudah ada desain idea, di mana dia ada rekomendasi desain. Nanti kalian bisa masukkan gambar atau masukkan suara boleh di sini ya. Nah, desain, kemudian masuk ke template-nya ini ya. Kemudian di browse. Nanti tadi Mr. Omega sudah download, itu ada di download. Nah, ini Mr. Omega yang tadi yang suite ya. Nah, ini contoh dari template-nya ya. Nah, ini kan template-nya. Pakai template yang dari bawaannya boleh. Nah, nanti kalian masukkan kontennya apa, kemudian title-nya apa, kemudian teksnya apa. Tadi misalkan perbedaan secara random
gitu ya, otomatis ya. Jadi kalian nggak bisa milih itu ya. Oke ya, silakan kalian join. Nanti Pak Mas Duki bisa masuk ke ruangan-ruangan yang ada, nggak apa-apa Pak Mas Duki. Siapa yang mau di-share yang PPT-nya? Pakai PPT siapa nih? Fortuna atau Davin? Yuk, Jessica, Tiffany. Silakan di-share screen. Untuk kelompok 2, siapa yang mau Recording in share screen? progress. Darren atau Jonathan? Jo, bisa share screen ya Jo ya? Atau Cika? Buat PPT. Ya, Mister. Ya Cika ya. Belum bisa screen. Ya. Sip. Saya aja nggak. Ya terserah, Cika atau Jonathan ya, silakan ya. Nanti dibuat nama kelompoknya ditulis ya. Oke. Thank you Jonathan, Cika. Recording in progress. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya PowerPoint, kalau nggak ada yang mau, aku ambil kelebihannya ya. Terus untuk kekurangan siapa yang mau? Gimana kelompok 4 masih diskusi kah? Rea, masih diskusi kah? Udah bikin ini Mister. Oh, udah bikin. Nanti share screen ya, good. Oke, thank you. Dibagi silakan Stefan. Siapa yang mencari kelebihan dan kekurangan dari aplikasi presentasi ya? Boleh. Kak Evelyn, aku udah dapet informasinya. Jadi kelebihan dari Microsoft PowerPoint adalah Ini aku pengen tanya, ini apa ya, Mister? Yang strawberry ini? Gambar, kok nggak bisa backgroundnya. berubah ya? Coba kamu masuk ini Mr. Omega Control ya. Masuk ke view, ya kan? Masuk ke view sini. Kemudian di sini ada slide master. Ya, nanti kamu tinggal itu ya, tinggal diganti. Mana gambar yang mau diganti. Kalau ya slide yang tadi yang gambar apa namanya? Gambar buah. Gambar buah kan di sini. Ini bisa diganti ya. Mr. Omega mengingatkan jangan lupa disimpan file yang sudah kalian kerjakan. Kemudian disubmit ya. Nanti jangan lupa tuliskan nama teman-temannya dalam satu kelompok tadi ya. Jangan lupa. Mister itu tadi Mister bilang minimal 6 slide atau maksimal 6 slide? Minimal. Oh, gitu. Psikologinya minimal 6 slide ya. Siang hari ini pembelajaran bisa kita akhiri. Oke. Kita sudah belajar bagaimana penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, nanti Microsoft PowerPoint itu berdasarkan menggunakan slide, kalian sudah memahami hal-hal apa yang harus kalian gunakan, fitur-fiturnya, kemudian yang PPT-nya kemarin masih draft, masih tulisan, atau yang tadi masih tulisan, silakan tambahkan efek, kemudian transition ya, kemudian tambahkan animasi, silakan. Pertemuan selanjutnya, kita akan belajar membuat e-book, ya kan, e-book. Dari slide yang kalian tampilkan, nanti kita akan membuat e-book, ya kan. E-book itu adalah buku elektronik, ya tampilannya lebih menarik. Mr. Omega akan akhiri, kita tetap dalam masa pandemi, tetap kita jaga prokes, protokol kesehatan. Kalau kemana-mana, kalian tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan yang sering, gitu ya. Kemudian kalau bisa, kalian mengurangi waktu-waktu keluar, ya walaupun kita akan berdoa, kita akan akhiri. Oke. Livia, bisa berdoa? Livia, dengar suara Mr. Omega? ya Mister. Ya, Livia minta tolong pimpin kita dalam doa ya, kita akan akhiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita, tolong berkati supaya apa yang kami pelajari betul bermanfaat di depannya. Sekarang kami ingin melanjutkan dengan kami, tolong berkati Tuhan Yesus, Amin. Oke, terima kasih Livia. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye. Ya, boleh saya thank you boleh. Ya.